Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang hebat. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat. Senang sekali rasanya saya, Bu Anjar, bisa ketemu lagi dengan kalian dalam channel Mat Aku Suka. Anak-anakku, kali ini kita akan melanjutkan materi pertemuan lalu, yaitu menentukan fungsi kuadrat dari beberapa informasi. Untuk kali ini, kita akan melanjutkan informasi yang ketiga, yaitu jika diketahui titik potong sumbu X dan titik puncak, serta informasi yang keempat, jika diketahui titik potong sumbu Y dengan titik puncak. Baiklah, sekarang kita menuju yang nomor 3. Bagaimana cara menentukan fungsi kuadrat jika informasinya adalah diketahui titik potong sumbu X dan titik puncak. Contoh. Tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya memotong sumbu X di negatif 1,0 dan titik puncak fungsi kuadrat berada di koordinat 1,-4. Bagaimana penyelesaiannya? Misalkan fungsi kuadratnya adalah fx sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c. Berdasarkan keterangan di atas, ya ini, keterangan ini, memotong sumbu X di negatif 1,0, kemudian puncaknya di 1,-4, maka grafiknya sebagai berikut. Jadi ini yang negatif 1,0. Kemudian puncaknya yang ini 1,-4. Ternyata sumbu simetrinya ini yang garis putus-putus itu X sama dengan 1. Diperoleh sumbu simetri X sama dengan 1. Berdasarkan sifat simetri, titik potong di sumbu X yang lain adalah hasil pencerminan ini, negatif 1,0 terhadap garis X sama dengan 1 atau sumbu simetrinya. Jadi ini kita lihat dari sumbu simetri, 2 langkah, maka hasil pencerminannya adalah, di sini adalah koordinatnya X sama dengan 3. Sehingga fungsi kuadratnya dapat dinyatakan dengan jadi kita peroleh titik yang baru, yaitu ini. Itu adalah 3,0. Itulah titik yang baru. Sehingga fungsi kuadratnya dapat dinyatakan dengan fx sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c sama dengan a kali x dikurangi x1 kali x dikurangi x2. Dari grafik tadi bisa kita lihat titik awal melalui negatif 1,0 dan titik yang baru 3,0. Sehingga A X satunya ini, jadi X dikurangi negatif 1. X2-nya 3.
Sehingga ini X dikurangi 3. Ini negatif-negatif jadi positif. Sehingga persamaannya adalah A kali X tambah 1. Ini jadinya positif. Kali X kurang 3. Karena titik puncak berada di 1, -4, maka diperoleh F1 sama dengan negatif 4. Titik puncak 1, negatif 4, maka ini negatif 4 itu dari sini. Persamaan ini diambil, ini diperoleh dari ini. Kemudian, X ini kita ganti dengan 1. Jadi, X, yang ini X, kemudian yang ini X, kita ganti dengan 1. Sehingga negatif 4 sama dengan A kali 1 tambah 1 kali 1 kurang 3. Yang ini 1 tambah 1, 2. Yang ini 1 kurangi 3, negatif 2. Kemudian 2 kali negatif 2, negatif 4A. Sehingga A-nya negatif 4 dibagi negatif 4. Jadi A sama dengan negatif 4 dibagi negatif 4 sama dengan positif 1. Sehingga fungsi kuadratnya adalah kita tulis lagi ini. Itu juga berasal dari sini tadi. Kemudian A-nya kita ganti 1 dari sini. Ini nilai A. Nilai A. A1. A-nya diganti 1. Ya. Kemudian sekarang ini X pangkat 2. Negatif 3X. Positif 1X. Negatif 3. Oke. X pangkat 2. Negatif 3X. Positif 1X. Negatif 3. Kemudian ini negatif 3X dan positif 1X itu sejenis. Negatif 3X ditambah 1X negatif 2X. Sehingga ini negatif 2X dikurangi 3 sama dengan 1X kuadrat negatif 2X negatif 3. Itulah fungsi kuadrat yang grafiknya memotong sumbu X di negatif 1,0 dan titik puncaknya di 1, negatif 4. Sekarang kita akan menentukan fungsi kuadrat jika informasinya diketahui titik potong sumbu Y dan titik puncak. Contoh, tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya memotong sumbu Y di 0,3 dan titik puncaknya di negatif 2,1. Bagaimana penyelesaiannya?
Misalkan fungsi kuadratnya adalah fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Berdasarkan keterangan di atas, grafiknya adalah sebagai berikut. Ini grafik dari keterangan di atas, di mana memotong di 0,3, ini 0,3, kemudian puncaknya di negatif 2,1, titik garis putus-putus ini adalah sumbu simetri yaitu X sama dengan negatif 2. Sehingga dengan grafik ini kita akan menemukan sebuah titik yang baru. Ini dari sumbu simetri 2 sehingga kita menemukan titik yang baru. Inilah koordinat titik yang baru. Di sini adalah negatif 4. Sehingga, ini bisa kita teruskan, sehingga koordinat titik yang baru adalah negatif 4, 3. Jadi sekarang kita sudah mendapatkan nih titik baru, negatif 4,3, titik yang lama 0,3 dan negatif 2,1. Inilah sumbu simetriknya X. Sehingga diperoleh 3 koordinat berbeda. 3 koordinat berbeda tersebut adalah 0,3, negatif 2,1, dan yang baru tadi negatif 4,3. Bagaimana penyelesaiannya? Kita bisa mengerjakan cara penyelesaiannya sama dengan cara menentukan persamaan kuadrat jika diketahui 3 koordinat yang berbeda. Yang pertama, melewati titik 0,3. X-nya 0. Kemudian 3 ini nol kali 0 atau 0 pangkat 2, 0 kali A berarti 0. Ini 0. B kali 0, 0. Ditambah C sama dengan 3. Sehingga C-nya ketemu 3. Berikut, yang melewati titik negatif 2,1. X negatif 2. Ini negatif 2, berarti A kali negatif 2 pangkat 2 ditambah B kali negatif 2 ditambah C. C-nya dari sini. Berarti ditambah 3 sama dengan 1. 1 diperoleh dari sini. Negatif 2 pangkat 2 berarti positif 4A. Jadi ini positif 4A. B kali negatif 2, negatif 2B ditambah 3 sama dengan 1. 4A dikurangi 2B ditambah 3 sama dengan 1. Ini sejenis. Berarti 4A dikurangi 2B sama dengan 1 dikurangi 3. Yaitu negatif 2. Kita sederhanakan, masing-masing dibagi 2. 4A bagi 2, 2A. Dikurangi 1B sama dengan negatif 1.
Sehingga negatif B sama dengan negatif 1 dikurangi 2A. B sama dengan 1 ditambah 2A. Nah, sekarang kita sudah menemukan persamaan yang pertama. Jadi kita ingat nilai C adalah 3. Sekarang kita akan mencari persamaan yang kedua jika melewati titik ketiga, yaitu titik negatif 4,3. Tadi nilai C-nya sudah ketemu 3. Sekarang kita tulis fungsi kuadratnya jika melewati negatif 4,3. X-nya negatif 4. Kemudian ini C, C-nya ini 3, itu diambil dari sini, C3. Sedangkan yang 3 itu adalah 3 dari sini. Kemudian ini negatif 4 kuadrat, itu berarti negatif 4 kali negatif 4, positif 16 kali A, berarti 16A, dikurangi 4B, ditambah 3, sama dengan 3. 16A dikurangi 4B, sama dengan 0. 0 ini adalah 3 dikurangi 3. Nah, sekarang kita sudah menemukan persamaan yang kedua. Tadi persamaan 1 itu adalah B sama dengan 1 ditambah 2A. Persamaan kedua 16A dikurangi 4B sama dengan 0. Dengan mensubstitusi B dari persamaan 1 ke persamaan kedua, maka diperoleh 16A dikurangi 4B, B-nya diganti 1 ditambah 2A, sama dengan 0. Kemudian ini 16A dikurangi 4 dikurangi 8A sama dengan 0. 16A dikurangi 8A itu adalah 8A, baru dikurangi 4 sama dengan 0. 8A sama dengan 0 ditambah 4. Jadi A adalah 4 dibagi 8. Kalau disederhanakan, pembilang dan penyebut masing-masing dibagi 4, jadi A sama dengan 1/2. Sekarang A sudah ketemu 1/2. Kita akan mencari nilai B. Kita tulis dulu persamaan 1. Persamaan 1, B sama dengan 1 ditambah 2A. Kemudian tadi A ketemu 1/2. Ini dari sini. Kita substitusi. Persamaan 1B sama dengan 1 ditambah 2A. A-nya kita ganti dengan 1/2. Sehingga B sama dengan 1 ditambah 2 kali setengah.
ini 2 kali setengah itu 1, kemudian ditambah 1, berarti B ketemunya 2. Sehingga fungsi kuadrat yang memenuhi adalah fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. A kita ganti dengan 1/2. Kemudian B ini ketemu B-nya ketemu 2. Kemudian C ketemu dengan tadi ketemu 3. Sehingga fx sama dengan 1/2x pangkat 2 ditambah 2x ditambah 3. Atau fx sama dengan x pangkat 2 ditambah 4x ditambah 6. Ini asalnya dari setengah kali 2 yaitu 1. Kemudian 2 kali 2 yaitu 4. Kemudian 3 kali 2 yaitu 6. Anak-anakku yang hebat, pertemuan kali ini saya akhiri. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat! Kita akan bertemu lagi di pertemuan yang akan datang. Di manakah? Ya, di Mat Aku Suka Channel. Terima kasih.